Selamat pagi Pak Bimbi, Frater dan teman-teman. Saya Marvel dari kelas 8A nomor absen 15. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang sakramen baptis termasuk sakramen inisiasi dan juga sakramen penguatan atau krisma. Sakramen inisiasi. Sakramen sendiri berasal dari kata sacramentum Latin yang berarti kudus atau suci. Dalam ajaran gereja, sakramen diartikan sebagai tanda dan sarana penyelamatan Allah bagi manusia. Inisiasi berasal dari kata initium yang berarti masuk atau permulaan. Maka dari itu, sakramen inisiasi adalah 3 sakramen awal yang diterima oleh seseorang untuk masuk secara penuh ke dalam gereja Katolik. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama dalam gereja Katolik. Baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptisen yang berarti mencuci atau membasuh. Menurut ajaran gereja Katolik, sakramen baptis merupakan simbol penyucian, pertobatan, dan kelahiran kembali secara rohani. Seseorang yang sudah dibaptis dibersihkan dari dosa asal. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Menjadi sakramen dasar bagi dan juga menjadi sakramen dasar bagi orang Kristiani. Selanjutnya materia. Materia adalah sarana yang digunakan untuk membaptis atau membasuh. Sarana yang digunakan saat pembaptisan. Air melambangkan kesucian, minyak krisma Roh Kudus, lilin cahaya, kain putih kekudusan. Forma adalah rumusan atau kata-kata yang diucapkan pada saat pembaptisan. Rumusan baptis. Kata-katanya kayak gini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat sakramen baptis. Dihapuskan dalam segala dosa asal, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, mendapat rahmat pengudusan. Ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Memasuki hidup baru dengan berbuat kebaikan, menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Pengertian Ekaristi berasal dari kata Eucharistia atau Eucharistien yang berarti pujian atau syukur. Dengan demikian, Ekaristi merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Bapa, kenakan akan kurban Kristus dan kehadiran Kristus sendiri. Ekaristi adalah sumber dan puncak semua kehidupan Kristiani. Ekaristi itu merupakan kehadiran Tuhan Yesus. Umat berkumpul dalam nama Tuhan. Pimpinan perayaan Ekaristi yaitu imam yang bertindak dalam nama Yesus, in persona Christi, perwataan sabda Tuhan, dan santapan tubuh dan darah Kristus. Ritus perayaan Ekaristi, ritus pemuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan juga ritus penutup. Makna-makna sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadi saksi Kristus dalam setiap perkataan dan kehidupan kita. Selanjutnya, sakramen penguatan atau disebut krisma. Sakramen penguatan sendiri adalah sakramen yang menyempurnakan inisiasi dan juga melengkapi rahmat baptis yang sebelumnya pernah diterima. Sakramen kedewasaan atau pemantapan. Orang yang sudah menerima dianggap sudah dewasa dalam iman. Disebut juga krismatio, pengurapan. Krismawan krismawati dipenuhi oleh Roh Kudus beserta dengan karunia-Nya. Makna peristiwa Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus, penguatan, kedewasaan rohani dan kelahiran gereja, menjadi saksi Kristus, krisma. Tata cara. Pembaruan janji, penumpangan tangan, pengurapan minyak krisma, salam damai. Materia dan forma. Materia, minyak krisma yang diberkati dan tindakan penumpangan tangan oleh uskup. Forma, kata-katanya, terimalah tanda krisma Roh Kudus. Syarat-syaratnya, dibaptis minimal 14 tahun, mengikuti pembinaan khusus, dewasa secara iman dan rohani, tidak berbuat dosa berat, sah, tobat baru krisma, hanya 1 kali seumur hidup. 7 karunia Roh Kudus, karunia takut akan Tuhan, karunia keperkasaan, karunia kesolehan, karunia nasihat, karunia pengenalan, karunia pengertian, karunia kebijaksanaan. Buah-buah sakramen krisma. Menerima curahan Roh Kudus,
menghasilkan pertumbuhan dan kedewasaan iman, menyempurnakan perutusan, bertanggung jawab, jadi saksi Kristus. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.